Well, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar Pisces? Sudah lama kita tidak jumpa ya. Enggak sih, enggak lama juga sih. Minggu lalu juga masih ketemu sih. Nah sekarang, apaan sih gak jelas buat gue. Aku mau bacain soal judulnya ya. Gimana sih kayak, apa sih keberuntungan yang segera datang ke kalian. Sifat video ini lah timeless ya. Jadi bisa pas, kok bisa pas sih? Ini tuh lagi Mercury retrograde ya, jadi ngomong susah banget. Tahu nggak sih, aku udah tag video ini sampai 6 kali untuk pembukaan doang. Gila, capek banget. Anyway, video ini sebenarnya timeless, jadi bisa tidak terikat waktu ya. Jadi kapanpun kalian nonton ini, itu adalah saat yang tepat memang ya. Dan video ini seperti biasa, sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonate and leave the rest. Kalau mau personal lagi, itu namanya personal reading, dan bisa kunjungi, follow dan DM Instagram aku @dextratarot ya. Kita langsung mulai aja nih. Ini aku bakal banyak pakai kartu ya. Kita mulai nih ya. Oke. Pisces, keberuntungan apa sih yang segera datang sama kamu? Pertama ada No Place Like Home. Oke, No Place Like Home. Ini salah satu keberuntungan kamu yang menyenangkan sih, karena terutama buat kamu Pisces yang sukanya di rumah aja ya, atau yang deket sama hal-hal familiar, itu akan masih tetap terjadi sih ke depannya ini ya, kayak near future, dekat-dekat ini. Kamu kayak nggak usah jauh-jauh cari rezeki, nggak usah kayak jauh-jauh mencari tempat nyaman, itu akan selalu ada di sekeliling kamu gitu. Terus juga ada All Tied Up. My dogs, noisy. Ada All Tied Up di sini. Keberuntungan Pisces ya. Kedepannya nih keberuntungan Pisces nih. Kita ada Cleaning House. Ada All Tied Up, Cleaning House. Yang bisa kulihat dari dua kartu ini adalah terutama kalau kalian yang memang belakangan ini sedang kayak ngerasa terjebak nih ya. Ngerasa terjebak, ngerasa kayak nggak banyak pilihan. Tapi dengan kartu Cleaning House ini akhirnya masalah yang memang kamu lagi hadapi tuh akhirnya bisa selesai gitu. Terutama kalau ini berhubungan sama masalah rumah ya. Aku bisa ngerti nih kenapa nih No Place Like Home sama Cleaning House ada di satu bacaan yang sama nih. Kayaknya memang kamu nih nggak mau jauh-jauh dari rumah, nggak mau jauh-jauh dari orang-orang yang terdekat sama kamu, tapi memang lagi ada masalah gitu kan. Tapi aku lihat sih dengan kartu Cleaning House ini akhirnya bisa selesai nih masalah-masalah internal yang di rumah, atau ya masalah pribadi kamu lah. Kamu akan segera bisa menyelesaikannya ya. Nggak usah buru-buru sih, pelan-pelan aja sih kalau aku lihat Cleaning House nih. Pelan-pelan, memang kayaknya remeh-temeh ya, tapi jangan diabaikan nih, yang kecil-kecil gini harus segera selesaikan sih. Ini saat yang tepat untuk menyelesaikan itu. Lalu kita ada fulfillment. Oke. Apapun tujuan kamu, apapun harapan kamu, dengan kartu fulfillment ini aku bisa bilang bahwa itu akan sebentar lagi tuh kayak mateng gitu loh. Dan kalau kita lihat di belakang ada bulan kan, ini melambangkan kekhawatiran kamu atau memang keinginan kamu yang mendalam gitu loh Pisces ya. Enggak usah khawatir karena bentar lagi kok, apalagi setelah masalah ini selesai ya, ini buahnya akan mateng nih, tinggal kamu petik aja. Mantap. Kemudian aku mau ke tarotnya, atau dari sini aja deh. Oke, kamu dapat power. Oke. Buat kamu Pisces yang selama ini merasa kayak powerless, nggak punya kayak kemampuan untuk mengendalikan hidup kamu atau kemampuan untuk menentukan apa yang kamu mau, akhirnya dekat-dekat ini kamu bisa mendapatkan kuasa atau power kamu kembali sih. Yang tadinya kamu mungkin nggak bisa nggak bisa berkata apa-apa gitu loh, kayak diem aja ngikutin orang maunya, akhirnya kamu bisa kayak oke, ini mau gue maunya kayak gini, gue maunya begini-gini, gue mau buang lo, gue mau tetap mempertahankan lo, tuh semuanya bisa kamu lakukan. Kamu bisa mengatur kembali kayak kamu punya keinginan gitu loh. Oke. Kemudian aku mau pakai tarotnya. Pisces ya, keberuntungan buat kamu nih. Apa sih keberuntungan yang segera datang buat kamu? Kita ada Seven of Cups, mantap. Seven of Cups, wah. Ini nih kalau biasanya kamu nggak sibuk nih, ke depan nih kamu bakal banyak banget kerjaan depan mata. Yang semuanya sama-sama fulfilling, yang sama-sama bikin puas. Lihat nggak sih? Semuanya keisi. Kamu tuh saking banyaknya sumber rezeki ya, kamu sampai super bingung loh ini duit mau diapain gitu loh. Wah, ini mantep sih ini. Semua penghasilan ya. Apa sih kok semua penghasilan? Semua kerjaan tuh ada penghasilannya gitu loh. Bisa kayak feedback ke kamu itu bagus gitu. Semuanya fulfilling di sini. Jadi kalau yang tadi kamu ngerasa kekurangan, justru ke depan malah berlebihan nih.
Paling catatan dari aku ya, pilih prioritas sih. Kalau semua kamu kerjain, bisa aja sih. Cuman aku khawatirnya kamu kayak overwhelmed gitu loh. Kayak takutnya kayak draining atau nyapein kamu. Kalau memang kamu bisa menghandle ini semua, apalagi kalau bisa dibantu sama keluarga, nggak apa-apa sih. Oke-oke aja. By the way, kalau ada yang suka nanya, Kak pakai apa sih? Ini aku lagi pakai flower agate bracelet sama moonstone. Pas banget buat kalian para Pisces. Ada Queen of Swords. Oke, ini sama nih. Ini sama nih. Aku suka banget kartu ini keluar di bawah all tied up ya. Jadi, kalau kalian lihat kan ini ada sulur-sulur kayak nutupin dia. Kok nutupin sih? Ngiket kan. Tapi kan sebenarnya cuma sulur tanaman nih. Ini masih bisa dipotong sebenarnya nih. Ini bukan besi. Dan di sini ada Queen of Swords. Alias dari kalian sendiri yang bisa dipotong semuanya gitu loh. Kamu akhirnya punya power dan bisa menentukan kembali arah hidup kamu mau kemana, kamu mau ngapain. Dan semua itu berjalan lancar gitu loh. Wah, gila. Gila. Apalagi keberuntungan yang datang ke kamu ya. Ada Six of Swords. Yes, transisi. Akhirnya. Transisi. Kamu sangat-sangat menunggu ini sudah sejak lama ya. Jadi yang kayak apa sih, aliran air yang kayak deras, akhirnya bisa keangkat gitu loh. Kamu bisa keangkat dari situ, bisa uplifted dan menuju ke arah yang lebih baik. Walaupun memang masih kayak berawan ya. Yang arti kalian masih kayak rada-rada bingung gitu. Ya kan? Dari efek sini sih. Cuman ada aja orang-orang yang nolongin kamu nih. Ya nih, 6 burung ini yang bisa nolongin kamu sih. Kamu salah satu bentuk keberuntungannya adalah situasi apapun kamu geting-getingnya ya, pasti ada jalan keluar buat kamu gitu loh. Ada aja yang nolongin kamu. Aku coba ambil kartu lagi, Seven of Cups, perjelas. Apa nih Seven of Cups ini maksudnya gimana? Ada lagi keberuntungan buat Pisces. Kita punya stars. Oke, ini seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau kalian punya impian, punya side hustle, punya kayak pemasukan sampingan yang banyak, itu bakalan beneran terjadi. Bener-bener sesuai sama impian kamu nih. Star tentang impian kamu nih. Luar biasa sih. Semua itu berjalan dengan lancar sesuai impian kamu gitu loh Pisces. Beneran. Salah satunya, mungkin nggak semuanya ya, nggak 7-7-nya ini. Cuman salah satunya tuh mungkin akan ada yang paling menonjol dan bikin kamu terkenal gitu. Terkenalnya bukan nggak harus muluk-muluk terkenal sedunia ya atau se-Indonesia gitu. Tapi kayak ya at least di lingkungan kamu. Sesuai cita-cita kamu lah yang selama ini kamu manifestasikan. Yang selama ini kamu di scripting book kamu. Itu tuh kejadian. Wah, gila. Coba dari Queen of Swords ada lagi. Keberuntungan Pisces. Deket-deket ini. Lihat. Ini Queen of Swords yang keluar King of Swords. Gila. Oke, Pisces. Oke. Kamu ya, gak cuma diri kamu sendiri aja yang bisa melepaskan sulur-sulur yang mengikat kamu ini. Kamu juga akan didampingi sama seseorang yang bener-bener nyesuaiin level gitu. Level vibe-nya tuh setara kalian tuh. Oke, buat kalian yang masih single atau mencari pasangan ya, kamu akan ketemu sama orang ini sih sebentar lagi. Secara intelektual setara, secara otak sama, secara latar belakang juga ada aja nyambungnya gitu loh. Setara karena Queen sama King. Jadi nggak ada yang jomplang di sini. Terutama secara intelektual ya, dia bisa ngimbangin kamu Pisces. Nggak yang bego, bengong gitu loh. Kasar banget ngomong bego. Tapi kamu ngerti maksudku ya. Gitu. Dan kalau seandainya kamu lagi berdiri dan lagi kayak ngatur, dia tuh bisa diam, duduk, dan ikutin apa kamu mau. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu lagi duduk dan lagi istirahat, dia tuh bisa, yaudah aku yang handle. Aku yang handle, Beb. Kamu tidur aja, aku yang jalanin. Gitu. Wah, ini gak ngomong tentang pasangan aja ya. Kamu yang memang lagi nyari kayak pasangan kerja, partner kerja, atau partner bisnis, kamu akan dapet sih. Orangnya strategis, orangnya gak banyak ngomong, tapi langsung gerak. Secara komunikasi sangat-sangat efektif. Ya, aku ngerasain kayak ini air energy banget sih. Kayak apa sih namanya? Zodiak yang udara ya. Libra, Gemini sama Aquarius nih kuat banget. Ini juga nih, ini kan Aquarius nih kayak ini berasa banget. Kamu bakal ditolong sama itu ya. Kayak air sign yang paling berasa nih. Keberuntungan buat Pisces. Princess of Wands. Oke, akan ada project baru yang dimulai akhirnya. Project baru yang kamu tunggu selama ini akhirnya mulai, entah kerjaan baru, relationship baru, atau sesimpel memang ada project baru yang kamu buat nih.
ya setelah kamu kayak bareng-bareng nih ditolong sama temen menyingkir dari situasi ini, akhirnya ada sesuatu yang baru, yang kayak kayak baru netes gitu loh, kayak baru tunasnya baru muncul, dan itu bikin kamu semangat. Wow, 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 mantap. Aku mau coba dari Tilly Fortune Cards. Apa nih kira-kira keberuntungan yang sedang datang ke kamu, Pisces? Aku mau ngambil 5 ya. Oh, langsung dapat 5. Thank you. Yang pertama kita dapat Turkey. Someone is behaving stupidly. Seseorang ada yang kayak tingkahnya bodoh gitu. Tapi menurut aku kalau kita mau ngomongin tentang keberuntungan ya justru kamu ini kedepannya malah bisa jadi diri kamu sendiri sih, Pisces. Kayak kamu tuh bisa jadi kayak have fun, kayak anak kecil gitu loh. Bisa bersenang-senang, gak selalu serius gitu. Itu keberuntungan juga loh. Karena gak semuanya bisa dapat keberuntungan yang menjadikan diri dia tuh kayak santai, fun gitu kan. Yang kedua tadi kita dapat kangaroo, answer the time, need to plan ahead. Jadi ini sebagai kayak pesan juga buat kalian ya, kayak mungkin kedepannya nih sedikit-sedikit apa sih nggak settle gitu, kayak nggak jelas, tapi dengan rencana yang baik nih ya, cleaning house nih, bersih-bersih nih, mana yang harus dibuang, mana yang harus disimpan. Dengan rencana yang baik kamu akan baik-baik aja pada akhirnya. Terus yang ketiga ada stork, news of a birth or new business opportunity. Nah nyambung kan, berita akan lahirnya bisnis baru atau kesempatan yang baru. Ini sama nih kayak Princess of Wands, nyambung. Itu bentar lagi nih kamu bakal dapat berita baik itu ya. Pisces, ditunggu aja, ditunggu aja. Kemudian ada clouds, temporary problems, kayak gini, semua masalah yang akan hadir dalam hidup kamu ke depan itu sifatnya sementara. Itu bentuk keberuntungan kamu juga. Karena selalu ada orang yang nolongin kamu gitu. Nggak akan sifatnya abadi ya. Yang terakhir ada cracked cup, dissatisfaction with life. Nah ini ya, mungkin ada sesuatu yang kayak nggak sesuai sama keinginan kamu. Tapi percayalah itu adalah bentuk dari si Six of Swords tadi gitu loh. Kamu dihindarkan dari jalan yang memang bukan buat kamu. Dan dibantu sama teman-teman kamu untuk segera pergi dari sini gitu loh. Itu bentuk keberuntungan juga loh Pisces. Oke, apalagi yang bisa aku ambil? Aku tuh kartunya banyak banget loh yang baru. Kalian tuh kalau mau personal reading, aku tuh ngeluarin jenis kartunya sebanyak ini dan selama ini gitu. Jadi jangan ragu ya untuk kayak follow Instagram aku dan DM yang mau personal reading. Karena banyak banget ini aku bisa bacain macam-macam nih buat kamu nih sayang. Oke. Aku mau coba pakai ini deck baru aku juga nih, Archetype Cards. Kira-kira apa ya bentuk keberuntungan yang segera datang ke kamu? Oke, Pisces. Aku bakal ambil 3 kartu ya. Pertama ada Beggar-like attributes confronts empowerment at the level of physical survival, awakens the spiritual authority of humility, compassion, and self-esteem. Oke. Kamu nih, ini aku rasa karena kekuatan kamu tadi sini, si Queen of Swords dan King of Swords tadi ya. Kamu tuh kayak akhirnya tuh bisa berani gitu loh. Berani untuk kayak konfront atau kayak memberanikan diri untuk menghadapi semua yang memang tidak baik buat kamu gitu. Maupun secara pikiran maupun secara fisik ya. Secara spiritual kamu akan kayak kebangun gitu loh. Jadi kamu tuh kepercayaan dirian kamu naik, kepedulian kamu juga naik gitu tuh ke depannya nih. Ada networker, okay. Light attributes enhances unity through the sharing of information and gender social awareness and empathy. Ini lagi-lagi ngomongin tentang awareness ya. Aku rasa kehadiran kalian itu akan menyadarkan banyak pihak sih, Pisces. Terutama buat kalian yang istilahnya udah kebangun gitu ya, awaken, akhirnya sadar gitu. Kehadiran kamu tuh bisa banget membantu banyak orang untuk kayak bikin mereka percaya diri. Nah, dengan seperti itu, dengan kamu bisa bantu banyak orang, itu juga secara otomatis memperluas networking kamu gitu loh, memperluas teman-teman kamu. Nah, itu adalah salah satu bentuk keberuntungan kamu selanjutnya, yaitu memperluas hubungan personal, hubungan pertemanan secara network, secara profesional atau secara personal ya. Jadi kayak teman-teman kamu makin luas nih. Dan mereka tuh kayak jadi ngerasa klop banget sama kamu. Gampang banget buat kamu untuk dapat teman. Nah, gara-gara teman kamu yang banyak tadi, mereka juga ini ya, bantuin kamu ketika kamu susah juga. Karena kamu baik juga sama mereka gitu loh. Bantuin mereka ketika lagi sulit. Di sini ada Monk atau Nun, light attribute, selfless devotion and single-minded dedication to spirit. Oke. Kalau ditanya keberuntungan kayak apa sih maksud dari kartu ini? Jadi kamu tuh ya
Nggak semua orang punya kesempatan untuk me time. Nah, kedepannya pun kamu tuh kayak mau sesibuk apapun kamu tuh punya waktu untuk kayak fokus ke diri sendiri, menjauh dari orang-orang dan menikmati me time kamu gitu. Ini pantas kamu dapetin sih, karena kamu tuh orangnya baik ya. Siapa? Pisces. Di sini ada self love devotion gitu loh. Jadi kamu tuh kayak orangnya tuh kayak nggak egois gitu. Makanya banyak orang yang suka sama kamu dan akhirnya bisa kayak apa bahasanya? Tadi aku ngomong apa barusan? Nah kan, ini nih, Mercury retrograde nih, aku ngomong apa barusan? Gini, karena kamu baik sama orang-orang, jadi orang-orang tuh juga bisa baik sama kamu gitu loh. Karena orang menyadari kamu punya kualitas yang baik kayak gitu. Nah, itu maksudku. Keberuntungan untuk Pisces ya. Kita ada envy. I'm the same as everybody, but with different challenges. Ini kayak semacam pesan buat kamu juga sih, untuk tidak mengiri gitu sama orang-orang. Sadarilah bahwa tiap orang itu punya jalan yang berbeda dan punya challenge atau tantangan yang berbeda-beda gitu. Pada dasarnya kalian sama, cuman jalan aja yang beda. Itu pengingat buat kamu. Terus, apalagi ya? Aku bisa ngeluarin kartu apa lagi ya? Coba dari sini. Berita buat kamu nih. Keberuntungan buat kamu ya, Pisces ya. Ada you and your loved one are safe. Buat kamu yang masih single, misalnya kayak kamu bertanya-tanya kemana sih jodoh aku, jangan-jangan jodohku lagi sama orang. Kamu gak usah khawatir, Pisces, beneran deh. Ini jodoh kamu nih, terutama jodoh kalian yang Cancer nih ya. Tapi kalau nggak Cancer nggak masalah, nggak usah dipikirin. Pesannya adalah you and your loved one are safe. Kamu dan pasangan kamu tuh sudah dilindungi gitu loh. Jadi beneran deh, nggak usah khawatir. Kamu sama jodoh kamu tuh udah dilindungi, jadi nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Tenang aja. Nanti kalau memang saatnya ketemu ya ketemu gitu. Kalau seandainya kamu udah punya pasangan ya, kamu dan pasangan kamu selalu dilindungi kok. Sama Tuhan dan sama alam semesta. Kemudian ada be bold and make the first move. Nah, ini nyambung nih. Beranikan diri. Inilah salah satu bentuk keberuntungan kamu. Kamu tuh akhirnya berani gitu loh. Dan ketika kamu berani ngambil langkah duluan, maka keberuntungan juga menyertai kamu. Sama yang terakhir, take time to breathe out. Ini sama kayak ini ya, bangunan tadi nih. Jadi kayak ngomongin tentang, kalau kamu mau istirahatlah. Jangan terus-terusan kayak lari gitu loh. Jangan terus-terusan kayak lari. Waktunya istirahat, nafas lah. Apa sih yang kamu kejar? Gitu kan. Banyak sih Kak, iya. Tapi kamu juga harus istirahat juga. Jangan semuanya kamu ngoyo gitu. Apalagi yang bisa aku lihat? Oke, kita ke relationship ya. Kita ke relationship nih. Untuk relationship kamu gimana? Relationship kamu ya Pisces ya. Kita dapat here and now. Untuk relationship, kamu gak usah khawatir gimana-gimana sih. Kamu cukup fokus sama apa yang di depan mata sekarang. Dan semuanya akan berjalan baik dengan sendirinya gitu loh. Kamu gak usah mikir masa lalu, kamu gak usah mikir masa depan. Cukup fokusnya sama apa yang di depan mata sekarang. Jadi, gak usah aku suruh pun kamu juga, ini sih gak ada beban masa lalu dan gak ada ketakutan masa depan sih. Jadi ujung-ujungnya kamu baik-baik aja sebenarnya nih. Hah? Akhirnya kamu bisa tenang ya, menikmati hidup sih yang kulihat. Apinya mati. Kenapa musiknya mati juga? Wah. Sebentar ya guys, aku nggak suka kalau lihat lilinnya mati kayak gini. Come on, nyala dong. Kok dia nggak mau nyala sih? Ah! Panas banget! Nggak jadi ya? Biar dia mati. Terserah deh. Anyway. Riuh banget deh. Pasti sih keberuntungan yang segera datang ke kamu. Ada Angel of Love. Percintaan kamu sih nih, jelas. Percintaan kamu pasti akan membaik nih. Orang yang kamu sayang atau misalnya kamu mengharapkan disayangin, akhirnya dapat apa sih perhatian dari orang itu akhirnya akan terjadi sih. Orang ini akan sangat menyayangi kamu gitu, akan sangat menyayangi kamu, benar-benar kayak apa sih direngkuh gitu loh, kayak benar-benar dipeluk dan kayak benar-benar disayang gitu loh. Ini akan jadi cinta yang sangat hangat sih. Dia benar-benar sayang sama kamu nih. Ini bisa datang dari memang gimana ya?
aku memang lagi ngomongin tentang relationship, tapi aku ngerasa juga cinta ibu kamu bakal berasa banget sih. Mungkin kamu banyak yang kangen sama ibu ya. Buat kalian yang kangen sama ibu, nanti kan bakal dapet pasangan yang bener-bener bisa kayak menggantikan ibu kalian gitu loh. Hangat banget ya, rasanya hangat banget. Aduh, suka banget sama ini, energinya bagus banget. Oke, langsung dapet. Unexpected visitors, nice. Kamu bakal kehadiran ini sih, rezeki yang datangnya tiba-tiba ya. Ini tiba-tiba banget sih. Sifatnya tiba-tiba dan ini kayak penuh dengan petualangan yang menyenangkan ini. Unexpected visitors. Coba aku ngambil kartu tarot. Maksudnya apa nih? Unexpected visitors atau kunjungan tidak terduga. Ini kesempatan yang tiba-tiba datang nih buat kamu nih. Apa nih? Apa ini? What is it all about? Apa nih maksudnya? Strength. Kekuatan. Four of Wands. Oke, banyak dari kalian yang tiba-tiba dilamar, sumpah. Bikin stres juga sih, karena kayak tiba-tiba banget kan ya. Tapi beneran deh, ini akan memperkuat kalian punya status ya. Entah mengapa aku mikirnya kayak gitu tuh. Aku itu sih yang kulihat kayak banyak ya kalian yang mungkin butuh orang lain untuk memperkuat diri kalian, itu akhirnya dapet sih. Entah partnership ya, partnership kayak berhubungan sama kerjaan juga. Tapi karena kita lagi ngomongin tentang relationship, banyak yang tiba-tiba dilamar untuk menikah, dan gara-gara pernikahan ini, kehidupan kamu secara umum itu langsung naik gitu loh. Langsung kuat, langsung jadi raja. Mungkin langsung jadi orang kaya, bisa juga seperti itu. Tapi memang kekayaan atau keindahan ini tidak berdiri sendiri ya. Ada stres-stresnya juga sih. Cuman nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ini wajar lah. Ini wajar lah. Ini minor banget sih. Ini minor banget sih. menyenangkan. Langsung dapet 3. Pertama ada getting to know each other. Jadi buat kalian yang kayak masih kayak jomblo gitu ya, atau memang udah punya pasangan tapi kayak kok kayaknya ada distance, ada jarak sama pasangan, akhirnya deket-deket ini akan makin ini sih, akan makin deket ya, makin kayak mengenal satu sama lain, dianya mau terbuka hatinya, kamu pun juga dengan nyaman ngebuka isi hati kamu, dan makin kamu berusaha itu makin kamu beruntung. Di sini pun ngomong kayak gitu ya. Jadi kayak ini tuh kayak memberanikan diri kalian untuk coba buat langkah. Kayak tadi yang aku bilang nih, be bold ya di awal-awal nih, be bold and make the first move nih. Kalau kamu kayak buat langkah duluan dan beranikan diri, itu makin deket loh. Malah makin jadi loh kalian. Beneran deh. Nggak ada salahnya kalian coba. Paling malu doang, tapi malu itu sudah kan. At least kamu coba di sini. Ini gak cuma kamu ya ngomongnya. Ini juga ngomongin tentang pasangan kamu yang tiba-tiba, atau orang yang sering kamu pikirkan, tiba-tiba tuh kayak deketin kamu dan ngusahain gitu. Dan ujung-ujungnya malah jadi progressing. Banyak yang langsung tunangan juga. Menuju pernikahan yang pasti sih ini. Banyak yang kesana ya. Apalagi nih kalau kita ngomongin tentang relationship ya. Kalau kita ngomongin tentang relationship, aku bisa pakai kartu... apalagi? Kayaknya mau ini deh. Ini kayak kata-kata dari dia nih. Apa sih kata-kata dia nih yang berhubungan ini ya. Ini adalah kata-kata indah dari dia sini, yang sedang kamu pikirkan sekarang. You were the best thing in my life. Dia akan bilang kayak, kamu yang terbaik ada dalam hidup aku. Kamu tuh yang terbaik dalam hidup aku sayang. Beneran deh, gak bohong. Terus kita punya I hope that you can forgive me one day. Dia akan minta maaf sih kalau dia punya salah ya. Dia akan minta maaf sih. Mungkin kayak kamu mungkin menunggu permintaan maaf dari dia, itu akhirnya muncul sih kata-kata maaf dari dia. Kita ada finding out the truth, trust me. Jadi kayak ini sih ngomongin tentang getting to know each other nih. Kayak jujur-jujuran. Dan kayaknya kalian setelah jujur-jujuran itu lebih nyaman gitu loh, malah makin dekat. Karena mungkin memang rada sakit ya ketika tahu yang sebenarnya, cuman itu malah mendekatkan kalian gitu loh. Memang ini harus terjadi sih. Harus terjadi, nggak bisa kayak diem doang gitu loh. I can't stop thinking about you. Aku nggak bisa stop mikirin kamu. Dapat banyak. Aku ambil semua aja ya. Enggak ada kebanyakan, ini aja. You came closer than anyone. Kamu itu orang terdekat beneran deh. Nggak ada orang lain selain kamu yang paling deket ini. I want to be more than friends. Nah loh. Tadi tuh yang ngarapin lebih dari temen. Aku mau lebih dari temen. Beneran deh. Aku mau lebih dari temen. Please. 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 Apalagi relationship. Pisces ya. Ada self-indulgence, focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Ini yang tadi ngomongin tentang, buat kalian yang mungkin abis putus atau mengalami yang tidak enak sama pasangan sebelumnya, akhirnya kalian bisa heal ya. Bisa sembuh, bisa healing nih.
Kalian tuh bisa pede lagi akhirnya. Bisa mencintai diri sendiri dan bisa melihat betapa sempurnanya dan cantiknya kamu. Betapa sempurna dan gantengnya kamu. Yang kedua ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Jadi mungkin ya buat kamu nih dengan orang yang kayak dengan energi yang sama mungkin masih kayak galau-galau mengingat masa lalu. Cuman nah di sini ada kartu yang bagus nih, make new memories. Artinya kayak kamu akan buat memori yang baru gitu sama orang baru. Ada talking, interested, conversing more, awaited messages arrive, text, call, email, hovering. Buat kalian yang memang lagi nunggu kabar, yang lagi lost contact gitu misalnya, kamu bakal dapet ini sih pesan. Segera kamu bakal ngomong lagi, bakal reconcile lagi sama orang yang sedang kamu pikirkan sekarang. Terutama yang memang lagi lost contact ya. Bakal ngobrol lagi kalian akhirnya. Tunggu aja nanti dia yang muncul duluan. Oke, langsung dapet 2. 5 jadinya. Pertama, not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Ini ya kalau ngomongin tentang jealousy ini bisa dibilang bagus gak bagus sih. Ketika kamu ngerasa gak kurang baik, terus antara kamu atau pasangan kamu ya, atau orang yang kamu pikirkan, salah satu dari kalian yang ngerasa kurang baik, dan gara-gara ngerasa kurang baik itu akhirnya mau memperbaiki diri gitu loh. Ini bagus juga terjadi. Dan yang terakhir ada kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Wow, yes Pisces. Ini bakal banyak cium nih mama. Enak banget. Jadi kayak bener-bener cintanya itu bener-bener kayak tulus gitu ya. Kayak take and give-nya, menerima dan memberinya itu seimbang. Bener-bener kayak jatuh cinta lagi. Setelah sekian lama gitu. Oke, aku penasaran nih kira-kira kalian akan berdealing dengan orang seperti apa ya. Nah, jeng, ini kartu favorit aku nih. Jadi kartu ini banyak aku pakai untuk bacain topik ciri jodoh ya. Ini Mystic Flames. Ini kartu indie. Aku mau baca nih kira-kira aku bakal dealing sama orang yang kayak gimana sih? Pisces, bentar lagi nih. Pertama ada round face, mukanya bulat. Dimples, manis ya, senyum manis banget, penyelsung pipi. Dia cukup religius juga. Mukanya kotak. Kukunya panjang. Kukunya cantik, jarinya cantik. Make up, dia skincarean sih, mukanya bagus. Kayak pakai make up tapi enggak. Tapi atau bisa juga memang dia suka make up. Curly hair, rambutnya keriting. Straight teeth, nah ini nyambung ya, senyumnya manis, giginya kayak lurus, putih gitu. Manis banget senyumnya. Itu yang bikin kalian jatuh hati juga nih. Long face, mukanya panjang. Sama yang terakhir kita punya high class. Oh, orang kaya. Nah, yang tadi aku bilang kan, ini kalian nih yang bakal nikah nanti nih. Orang kaya asli. Oh, selamat ya. Kalau kalian berani nikah sama orang kaya, please komen di bawah. Ih, iseng banget lah aku nih. Oke, I think that's all. Apalagi? Udah semuanya aku baca buat kalian deh. Dan ini udah mau 30 menit ya. Oke, I think itu aja deh. Itu aja ya. Itu udah kayak mencakup semuanya keberuntungan apa aja memang datang ke kamu. Oke, kalau kalian suka videonya, oh, aku tahu. Lagi. Ini pesan buat kamu. Tadi beberapa kali pesan udah sih. Pesan udah ya. Cuma ini kayak pesan nih. Kalau kamu lagi mikirin sesuatu. 3 kartu terakhir. Pertama ada no need to worry. Nah, nggak usah khawatir sayang. Nggak usah khawatir beneran. Yang kedua ada wait, disuruh tunggu aja. Nanti waktunya udah ada, muncul kok. Sama yang terakhir ada yes. Wow, yes. Apapun yang kamu pikirin sekarang, iya atau enggak, jawabannya yes sayang, udah tunggu aja. Oke, Pisces, kalau kalian suka video, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, ya sudah subscribe. Terima kasih as usual. Kalau kalian mau personal reading, bisa langsung follow dan kunjungi dan DM Instagram aku @dextratarot, karena aku bacain sebanyak ini kartunya. Bener-bener sepanjang ini, sebanyak ini, dan selama ini gitu. Oke, Pisces, thank you for letting me this for you. See you next videos. Bye-bye. Stay safe.